Halo semuanya, balik lagi di channel Feli. Oke, di sini kita masih berada di kebun karena memang kegiatan kita pasti seringan selalu di kebun ya. Jadi jangan pernah bosan. Di sini banyak nyamuk karena di kebun memang pasti sarangnya nyamuk. Sedangkan di rumah aja banyak sekali nyamuk ya teman-teman. Di sini kita pakai masker sengaja karena di jalan sangat banyak debu. Di sini udah berapa hari tidak pernah turun hujan, cuman cuacanya aja yang gelap ya. Mbak Feli lagi nyemprot di sana teman-teman. Ini sebelum kita melakukan aktivitas lain, saya mau berbagi sedikit cerita pengalaman horor yang pernah saya alami ya. Jadi pengalaman ini sebenarnya udah lama, ini pas SD, tapi kurang ingat ya kita kelas berapa. Kita itu masih suka tinggal pindah sana pindah sini gitu ya. Namanya juga masih merintis dari nol ya, mama sama bapak. Ini di sini udah mama sama bapak itu udah bangun rumah tapi belum selesai gitu ya. Jadi kita masih tinggal numpang lah ya, bukan ngontrak, tepatnya numpang. Jadi sebelah rumah kita itu ada rumah kosong. Di depan rumahnya itu ada 2 batang rambutan ya teman-teman, lumayan besar. Di bawahnya itu banyak sekali anak-anakan yang tumbuh. Jadi saya ajak adik saya nomor 2 di bawah saya ke situ ya. Itu udah ada agak sore teman-teman. Udah gitu di situ cuman kita berdua ya, karena mama sama bapak itu ke rumah yang lagi dibangun, mungkin melihat atau apa kurang ingat. Jadi kita berdua sama adik di bawah. Kita juga lupa ya kenapa kita berdua di bawah. Oh ya, teman-teman pasti bertanya juga di bawah itu maksudnya apa gitu ya. Jadi tempat tinggal kita itu nama setiap masuk gang gitu itu namanya anggrek. Jadi kita tinggalnya itu agak terlalu jauh dari lingkungan masyarakat bisa dibilang ya, karena di situ tetangga kita cuman ada 2 orang. Udah gitu agak jauh juga dari dekat rumah kita ya. Nah udah gitu kita juga nggak punya listrik, cuman kita yang di situ nggak ada pakai listrik. 2 tetangga kita itu udah menggunakan listrik. Tapi ini kejadiannya bukan malam ya, sore hari. Di situ saya di bawah pohon rambutan itu sama adik saya, baru masih mau cabut pohon rambutannya itu terdengar ya ada ini kita sering main sebenarnya sama adik ini ya. Jadi saya dengar suara adik ini manggil nama saya, sedangkan saya tahu adik ini nggak pernah namain saya gitu ya. Dia selalu manggil kakak pastinya. Itu tiba-tiba dia manggil nama, terus suaranya itu bener-bener suara adik ini. Nama adik ini Mita ya teman-teman. Biasanya kalaupun Mita sama kakak-kakaknya ikut itu pas lagi potong buah aja ya, tapi itu sangat jarang sekali. Ini di sore hari ada suaranya tapi tidak ada orangnya. Itu yang jadi pertanyaan sama saya. Makanya di situ kita sangat panik ya, tapi di situ saya sempat menenangkan diri. Pertama kali dengar suaranya ya, saya coba tengok sana tengok sini, karena memang biasanya kalau orang itu potong buah selalu motornya ditaruh di depan. Lagian di situ kita berpikirnya kalau memang potong buah kalau belum selesai sampai sore, kenapa motornya nggak ada gitu. Sedangkan dari tadi pagi juga kita nggak ada nampak kalau orang itu ada potong buah ya. Makanya di situ hati kita bertanya-tanya terus, tapi mencoba tetap tenang gitu, karena saya ingat di sebelah saya juga ada adik saya gitu kan. Kalau nanti saya panik, kalau adik saya panik jadinya ambiar gitu. Di situ saya sempat juga bertanya sama adik saya, mungkin karena saya salah dengar gitu. Jadi saya tanya adik saya, ada dengar suara manggil nggak gitu. Ternyata adik saya bilang nggak ada. Yang dengar di situ suaranya itu cuman saya ya. Suaranya itu memang benar-benar suara si Mita ini teman-teman. Itu lantang sekali ya manggil nama saya, kayak ya suara dia biasa tapi suara itu terdengar jelas keras gitu kan, manggil nama saya. Makanya di situ saya heran juga kenapa dia manggil nama saya, tidak ada panggilan kakak gitu. Jadi yang kedua, saya berusaha masih mau cabut lagi rambutannya, ternyata suara itu terdengar lagi teman-teman. Di situ saya lari terbirit-birit sampai saya lupa ya kalau di sebelah saya ada adik saya yang saya tinggalkan. Jadi saya coba diam pas saya lari. Adik saya juga udah ketakutan karena saya tiba-tiba lari. Jadi pas adik saya manggil, saya langsung datangi adik saya ajak pergi langsung ya teman-teman. Saat itu saya nggak mau lama-lama lagi ya di tempat itu karena saya udah takut. Karena Karo Gajah dulu sering bilang sama saya kalau misalnya ada yang manggil
kurang dari 3 kali itu nggak usah nyaut ya, apalagi kita nggak nampak mukanya katanya, takutnya ada makhluk lain yang manggil kita terus nanti kita bisa jadi sakit katanya ya. Ini kita mau cerita pengalaman yang kedua. Sebenarnya yang kedua ini bukan horor ya tepatnya, tapi kita ngerasa aneh aja ya. Ini kejadiannya kita alamin di rumah yang kita tempatin. Di situ pas bukan malam hari ya, seingat saya itu pas lagi kita baring-baring di kamar sama semua lah ya. Tapi yang anehnya saat saya melengketkan kuping saya sama tilam, di situ saya mendengar laki-laki kayak baca-baca Al-Quran gitu ya. Itu terdengar sangat jelas sampai saya bisa ngikutin gitu apa yang dia ucapkan, karena saking jelasnya saya dengar. Saya lengketkan kuping saya, itu semakin jelas teman-teman ya saya dengar. Karena saya takut jadi saya nggak mau dengarkan lagi ya, tapi saya berucap di situ semoga itu yang saya dengar tidak ada hal-hal yang negatif, apalagi itu kan baca Al-Quran ya teman-teman. Sudah pasti kalaupun setan mungkin saya nganggapnya pada saat setan yang baik ya. Kita mau ceritakan pengalaman horor yang ketiga, dimana di sini kita lagi nginap di rumah paman. Di situ kita di kamar ya, tidur sama anaknya, paman sama istrinya di luar. Tengah malam kita itu terbangun karena adik itu pipis dan baju kita semua basah ya. Jadi saya di situ berniat mau ganti baju. Nah, terus saya dengar tiba-tiba ada suara masak dari dapurnya. Saya coba dengar lagi, suara itu semakin jelas teman-teman. Di situ saya berusaha membuang rasa takut saya karena saya tahu istri paman saya sama paman saya itu tidur luar. Nah, jadi di situ saya keluar kamar, saya tengok paman saya sama istrinya itu malah tertidur dengan lelap. Tadinya saya berpikir mungkin istri paman saya lagi kelaparan tengah malam, jadi mereka masak gitu kan. Pas saya tengok keluar mereka tidur terlelap, pikiran saya jadi udah kemana-mana ya, apalagi itu tengah malam. Jadi saya masuk lagi ke kamar karena pada saat itu saya masih mendengar suaranya. Saya berusaha tidur lagi ya di kamar paman saya ini sama istrinya. Saya sampai nggak ganti baju teman-teman karena saking takutnya di situ ya. Itu kejadiannya saya masih SD, tahu lah, masih sangat-sangat penakut saya pada saat itu ya. Meskipun sekarang sebenarnya masih penakut tapi udah agak berkurang. Nah, jadi itu ya pengalaman horor yang pernah saya alamin. Nah, kalau sekarang ini sih syukurnya kita kan kalau sering berdoa jauh juga ya sama hal-hal seperti itu. Kita juga selalu minta sama yang di atas. Kita nggak pengen ganggu makhluk ciptaannya yang lainnya itu, yang nggak kasat mata. Jangan pernah ganggu kita, kita pun tidak akan ganggu. Kayak saat dimanapun itu saya berusaha ucapkan itu teman-teman. Karena jujur ya, saya itu orangnya penakutnya itu mungkin di atas rata-rata manusia normal sebenarnya. Cuman kalau sekarang ini lebih berusaha mengimbangi ya karena udah jadi ibu-ibu. Kalau dulu saya ingat kalau saya masih kecil, atau bahkan bukan masih kecil ya, saya sampai tamat sekolah pun kalau mau ke belakang rumah itu selalu ditemani adik saya ya. Kalau enggak nanti saya tidak akan berani ke belakang rumah mau ngambil minum. Bahkan saya suka nahan-nahan pipis kalau mau pipis, kalau nggak ada kawan gitu ya, atau haus. Lebih baik saya tidak usah minum daripada minum karena saking takutnya. Tapi kalau sekarang kayak Mbak Feli juga sering meninggalkan kita berdua di rumah, kita banyak-banyak berdoa aja ya. Jadi itu dia pengalaman horor yang pernah kita alamin. Semoga teman-teman di luar sana juga yang masih pernah, banyakin doa aja. Hal-hal kayak gitu memang pasti ada di sekeliling kita ya teman-teman, tapi selalu yakinkan ke hati kita. Kita bilang sama yang di atas juga, kita minta jangan diganggu sama makhluk seperti itu ya. Itu dialah cerita kita. Kita mau lanjut nanti mau ngambil bibit rimbangnya untuk karo gajah, karena semalam saya sangat senang menemukan terung pipit liar, dan saya bilang sama karo gajah semalam itu banyak anaknya karo gajah, saya bilang. Terus karo gajah bilang nanti bawakan sama aku ya katanya. Jadi nanti kita mau ngambil bibit terung pipitnya mau kita bawakan untuk karo gajah. Sekalian ini kita ada bawa kencur, bibit kencur ini mau kita tanam. Ini kita nanamnya di dekat terung pipit yang tumbuh liar kemarin ya. Ini
ini mau kita bersihkan dulu teman-teman sebelum kita tanam kencurnya. Banyak anakan yang kecil-kecil tumbuh ya, jadi kita harus hati-hati ngoreknya supaya tidak kita korek. Sekarang jauh lebih terlihat ya bibit rimbang yang udah tumbuh. Ini kita mau langsung tanam. Kita udah selesai nanam kencurnya, kita mau ambilkan bibit terung pipit tadi untuk karo gajah. Kata karo gajah cuma satu aja teman-teman, jadi kita ambil satu ya, yang paling besar. Ya bibit terung pipit atau cimpoka. Sampai di sini dulu kegiatan kita buat hari ini. Buat teman-teman semua mohon dukungannya supaya channel kita bisa tetap berkembang dan menghibur teman-teman semua ya. Sampai jumpa.